Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat Ismail Dadang Channel, khususnya sahabat-sahabat subscribernya IDS Audio ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi kebetulan hari ini ada dua buah power yang akan dites, tapi ini udah dites ya sahabat-sahabat. Jadi sekarang lagi pengetesan power yang kecil yang menggunakan trapo. Jadi ini saya angkat sedikit lagunya. Nah seperti itu, karena untuk di YouTube kita tidak berani terlalu panjang karena ada aturan yang harus ditaati. Jadi di sini untuk power yang box besar ini menggunakan trapo 20 ampere. Untuk di bagian elko-nya sebanyak 12 buah. Jadi untuk spek di dalamnya seperti ini. Ini kabel-kabel, kabel speaker dan kabel listrik seperti ini sahabat-sahabat. Sudah dilengkapi dengan stop-start, sudah dilengkapi dengan protect speaker, sudah dilengkapi dengan input signal. Dan untuk di bagian heatsink menggunakan heatsink kurang lebih 2U seperti itu. Menggunakan untuk di bagian transistor sebanyak 8 set per mononya. Jadi untuk yang satunya di sini menggunakan trapo 10 ampere kecil. Untuk di bagian transistor menggunakan 4 set per mono. Untuk di bagian transistor dan untuk di bagian elko menggunakan 6 buah seperti ini. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang, itu elko apa yang abang gunakan? Kalau yang ini saya menggunakan elko-nya mereknya Conrad. Kalau yang ini saya menggunakan Rubicon seperti ini. Kalau untuk masalah voltase ya tergantung seleranya sahabat-sahabat. Dan kebetulan juga kemarin dapat servisan yaitu dari Pak Bos kita. Sebuah mixer asli Makro 8. Ini kendalanya kemarin kecil sebelah untuk di bagian suara. Jadi sebelahnya kecil. Nah, banyak sekali sahabat-sahabat menanyakan, Bang, kenapa saya punya mixer mengalami hal yang sama seperti ini, khususnya sahabat-sahabat yang mengalami suara kecil sebelah. Itu bisa sahabat pastikan dulu untuk di bagian pemasangan kabel-kabel input atau outputnya ini sahabat-sahabat bisa pastikan dulu apakah kabel inputnya normal atau tidak. Jadi seperti saran saya sama Bapak tadi, untuk di bagian kabel coba diperhatikan lagi. Karena kalau kabel di sini ada bermasalah, lama kelamaan bisa merusak di bagian IC outputnya. Seperti itu buat sahabat-sahabat. Jadi perlu sahabat teliti. Jadi kalau sahabat-sahabat untuk pengetesan suara jangan menggunakan dua input seperti ini. Maksudnya dua output seperti ini. Cukup menggunakan satu output, tapi silih berganti. Sahabat coba di sini bagaimana karakter suaranya dan sahabat coba lagi di sini apakah ada perbedaan antara dua suara untuk outnya di bagian mixer ini. Jadi kalau memang ada perbedaan berarti salah satunya ada yang bermasalah. Jadi kebetulan di sini untuk di bagian mixernya sudah mau diambil oleh Pak Bos kita. Pak Bos kita udah bawa tas tuh. Nah, di sini kita matikan dulu seperti ini karena untuk pengetesan suara kita sudah selesai. Tadi kita tes yang besar dan kita tes yang kecil juga. Jadi buat sahabat-sahabat mau mengetahui tentang pengetesan, sahabat bisa cek di Facebook Ismail Dadang juga. Jadi masih banyak power-power yang baru kita kerjakan dan masih banyak servisan yang masuk yang mau kita rakit atau mau yang kita kerjakan. Buat Pak Bosku yang berada di Kembayan tuh, boxnya udah sampai. Ini ARK Audio, ini BMB-nya juga sudah sampai. Oke, jadi seperti itu. Jadi box powernya sudah selesai, sudah sampai. Box speaker BMB-nya juga sudah sampai. Jadi sekarang lagi mereview sebuah power pesanan dari Pak Bos kita yang berada di daerah Enrekang. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat juga, Bang, kalau trapo 20 ampere, Abang menggunakan dioda kiproknya berapa ampere? Jadi untuk dioda biasanya saya menggunakan 50 ampere. Jadi biar aman. Dan untuk di bagian dioda saya tempelkan di bagian bawah. Itu tergantung dari versinya sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat kebiasaannya seperti apa ya dipersilakan, tidak ada masalah. Jadi seperti itu. Sama antara yang besar sama yang kecil. Cuman berbedaan ampere di bagian ampere diodanya. Di sini saya menggunakan yang 25 ampere. Jadi kalaupun sahabat-sahabat mau mengganti trapo ini menggunakan 10 ampere besar ataupun 15 ampere itu masih oke. Lokasinya masih muat, untuk komponennya masih mampu. Yang penting voltasenya hanya 47 volt. Kalau memang sahabat-sahabat ada rezeki mau mengganti
lebih besar lagi trafonya, masih oke dan lokasinya masih muat dan fasilitas komponen masih mampu untuk 10 ampere besar ataupun 15 ampere. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan. Oh ya, kalau untuk diodanya, kalau untuk di bagian transistornya menggunakan tipe apa Bang? Kalau menggunakan tipe, ada yang menggunakan 714, ya seperti biasa buat sahabat-sahabat yang ada jual di pasaran. Untuk kit drivernya ala-ala perindapan seperti ini. Oke, buat sahabat, salam satu hobi dari Pontianak. Mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui, hanya sebatas berbagi pengalaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi hangat.